Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mainur Jihan. Saya dari Prodi PAI 5A pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman, Lamongan. Yang saya hormati Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pendidikan pada zaman kekhalifahan Fatimiyah. Yang pertama, asal-usul dinasti Fatimiyah. Yang kedua, sistem pendidikan dinasti Fatimiyah. Yang ketiga, khalifah pada masa dinasti Fatimiyah. Dan yang terakhir, masa keruntuhan dinasti Fatimiyah. Asal-usul dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mengambil nama dari Fatimah binti Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Berdirinya dinasti ini mulai dari sebuah gerakan di Afrika Utara yang mencapai kekuasaan di bawah pimpinan Ubaidillah Al-Mahdi yang berakar pada sekte Syiah Ismailiyah yang doktrin-doktrinnya berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial, serta para pengikutnya yang mengharapkan lahirnya Al-Mahdi. Berdirinya dinasti Fatimiyah bermula pada masa menjelang akhir abad ke-10 pada saat kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan kekuasaannya yang luas tidak terkoordinasi lagi dengan baik. Keadaan ini telah membuka peluang bagi kemunculan dinasti kecil di daerah-daerah, terutama yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Kelompok Syiah Ismailiyah mengonsolidasikan gerakannya di Afrika Utara, dan pada tahun 909 Ubaidillah Al-Mahdi berhasil memproklamasikan berdirinya Khalifah Fatimiyah yang terlepas dari kekuasaan Abbasiyah. Kemajuan dinasti Fatimiyah ini antara lain karena didukung oleh militernya yang kuat, administrasi pemerintahan yang baik, ilmu pengetahuannya yang berkembang, dan ekonominya yang stabil. Namun, dalam bidang politik, dalam dan luar negeri, tampaknya dinasti ini kurang berhasil menghadapi kelompok Nasrani dan Sunni yang lebih dahulu mapan di Mesir. Selanjutnya, sistem pendidikan dinasti Fatimiyah. Sistem pendidikan yang terjadi di zaman dinasti Fatimiyah di Mesir ditandai dengan berkembangnya bahasa dan sastra, ilmu agama, ilmu umum, dan filsafat. Dalam bidang sastra ditandai dengan lahirnya ulama sastra bernama Abu Thahir An-Nahwi, Abu Ya'qub Yusuf bin Ya'qub, dan Abu Hasan Ali bin Ibrahim. Dalam bidang ilmu kedokteran terdapat tokoh antara lain adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Said An-Namimi, Musa bin Al-Azhar, Abu Hasan Ali Al-Ridwan. Dalam bidang filsafat muncul Ikhwan Al-Safa. Dalam tokohnya adalah Abu Hatim Al-Razi, Abu Ubaidillah Al-Nafsi, Abu Ya'qub Al-Sazazi, Abu Hanifah An-Nu'man Al-Maghribi, dan Ja'far bin Mansur Al-Yaman. Selanjutnya, pembangunan dalam bidang pendidikan di zaman dinasti Fatimiyah. Yang pertama, masjid. Masjid digunakan bukan hanya untuk tempat beribadah saja, namun juga sebagai tempat berkumpulnya ulama fikih dan khususnya ulama yang menganut mazhab Syiah Ismailiyah serta para wazir dan hakim, dan berkumpulnya di masjid untuk membuat buku tentang mazhab Syiah Ismailiyah yang akan diajarkan kepada masyarakat. Yang kedua, istana. Istana digunakan untuk acara kenegaraan juga untuk kegiatan ilmiah. Khalifah sering mengumpulkan para penulis di istana untuk menyalin buku-buku seperti Al-Quran, Al-Hadis, fikih, sastra, hingga ilmu kedokteran. Yang ketiga, madrasah. Madrasah digunakan untuk tempat belajar. Di sini banyak meniru model madrasah Nizamiyah yang berada di Baghdad. Namun, isi kurikulum dan berbagai ketentuan lainnya disesuaikan dengan kepentingan mazhab Syiah. Yang keempat, perpustakaan. Perpustakaan digunakan untuk mendukung
pengembangan ilmu pengetahuan, perpustakaan terbesar yang dimiliki oleh dinasti Fatimiyah adalah Dar al-Ulum, yang masih memiliki keterkaitan dengan perpustakaan Dar al-Hikmah. Dan yang terakhir adalah lembaga pendidikan yang paling masyhur hingga saat ini masih bertahan adalah Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Universitas ini pada mulanya sebuah masjid yang oleh Khalifah Fatimiyah dijadikan sebagai pusat untuk menyebarkan dakwah mereka. Selanjutnya, Khalifah pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama, Abu Muhammad Abdullah Ubaidillah Al-Mahdi Billah pada tahun 909 Masehi sampai 934 Masehi. Yang kedua, Abul Qasim Muhammad Al-Qaim di Amrullah bin Al-Mahdi Ubaidillah pada tahun 934 Masehi sampai 946 Masehi. Yang ketiga, Abu Zahir Ismail Al-Masyur Billah pada tahun 946 Masehi sampai 953 Masehi. Yang keempat, Abu Tamimah Al-Mu'izz Al-Dinillah pada tahun 953 Masehi sampai 975 Masehi. Dan yang kelima, Abu Mansur Nizal Al-Aziz Billah pada tahun 975 Masehi sampai 996 Masehi. Dan yang keenam, Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim bin Amrullah pada tahun 996 Masehi sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh, Abu Hasan Ali Al-Zahir bin Izzaz Dinillah pada tahun 1021 Masehi sampai 1036 Masehi. Yang ke-8, Abu Tamimah Al-Mustansir Billah pada tahun 1036 Masehi sampai 1994 Masehi. Yang ke-9, Al-Musta'li Billah pada tahun 1094 Masehi sampai 1101 Masehi. Dan yang ke-10, Al-Amir bi Ahkamullah pada tahun 1101 Masehi sampai 1130 Masehi. Dan yang ke-11, Abul Al-Maziz Al-Hafiz pada tahun 1130 Masehi sampai 1149 Masehi. Yang ke-12, Al-Zafir pada tahun 1149 Masehi sampai 1154 Masehi. Yang ke-13, Al-Faiz pada tahun 1154 Masehi sampai 1160 Masehi. Dan yang terakhir, Al-Adid pada tahun 1160 Masehi sampai 1170 Masehi. Dan selanjutnya, keruntuhan dinasti Fatimiyah disebabkan oleh beberapa kelemahan, yakni yang pertama, sistem pemerintah berubah menjadi sistem parlementer. Yang kedua, terjadinya persaingan perebutan wazir. Yang ketiga, adanya resistensi dari orang-orang Sunni dan Nasrani di Mesir. Yang keempat, terjadinya perebutan kekuasaan antara bangsa Berber dan bangsa Turki, terutama dalam bidang militer. Dan yang kelima, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada rakyat yang mayoritas Sunni. Yang keenam, datanya serbuan tentara salib. 7. Lemahnya khalifah. 8. Perluasnya wilayah difokuskan ke bagian timur, sementara pembinaan di Afrika Utara terabaikan sehingga menyebabkan berkurangnya pengaruh dinasti Fatimiyah di sana. Akhirnya, Afrika Utara melepaskan diri dan membentuk pemerintahan sendiri. Yang ke-9, para penguasaannya selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Dan yang terakhir, kondisi Al-Adib sakit yang dimanfaatkan oleh Nuruddin. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah laku yang kurang berkenan. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.